Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. حيث قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, dengan kuasanya pada siang hari ini kita dimudahkan dan dimampukan untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang hamba yang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat yang telah mempraktekkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana melaksanakan aturan Islam di muka bumi ini. Begitu juga sholawat beriring salam kita curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu menjaga kemurnian Islam dan iman hingga akhir zaman. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian dengan wasiat yang sangat mulia. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pegang teguh syariat-syariatnya. Tidak ada bekal yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di sekeliling kita semampunya. Mari kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Mari kita tunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mari semakin memperkuat pembacaan dan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah sebagai lentera kehidupan kita. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, secara mutlak setiap manusia harus memiliki pegangan dan pedoman dalam menempuh hidup dan mengelola kehidupan. Tanpa pegangan dan pedoman hidup, niscaya dia akan tersesat dan tidak akan sampai pada tujuan hidupnya. Tanpa pegangan dan pedoman hidup, dia akan terombang-ambing layaknya bulu yang diterbangkan angin tanpa arah dan tanpa tujuan. Apalagi kita sebagai seorang muslim memiliki tujuan hidup adalah perkara yang sudah jelas, yakni meraih kebahagiaan,
baik di dunia maupun di akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu meraih hal tersebut harus memiliki pegangan dan pedoman hidup. Bahkan pegangan dan pedoman hidup bukan hanya harus dimiliki oleh seorang muslim secara pribadi, tetapi juga oleh kaum muslimin secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan mewajibkan kaum muslim untuk menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup mereka. Bahkan lebih dari itu, keduanya harus menjadi ruh kehidupan setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat As-Surah ayat 52. Seluruh aktivitas kehidupan Rasulullah SAW adalah dari petunjuk Al-Quran. Sampai Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu an mengatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi ruh dalam setiap aktivitas kehidupan, menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan jahiliyah dengan cahaya yang terang benderang. Siapa yang mengikutinya akan sampai pada tujuan kehidupan yang hakiki. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Quran dengan ribuan ayatnya melalui penjelasan dari Rasulullah SAW mengatur dan menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, dari masalah ibadah, akidah, muamalah, fikih, akhlak, dan adab. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, siapapun yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan tersesat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika khutbah Haji Wada, "Ya ayuhan nasu, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bih, falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian pegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, pegangan hidup dan ruh kehidupan setidaknya mencakup 3 hal. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Maknanya, dalam segala perkara, Al-Quran dan As-Sunnah lah yang dijadikan acuan. Bahkan ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam hal apapun, harus merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pada yang lain. Dengan kata lain, Al-Quran dan As-Sunnah lah yang menjadi pemutus dalam semua perkara yang diperselisihkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian,
yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Sahal bin Abdullah rahimahullah mengatakan, manusia akan terus berada dalam kebaikan selama mengagungkan kedua hal ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Namun apabila mereka meremehkan keduanya, Allah akan merusak urusan dunia dan akhirat mereka. Dengan demikian, bukti akan kebenaran iman kepada Allah dan hari akhir adalah dengan mengembalikan segala perkara pada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengembalikannya pada pendapat manusia atau pendapat mayoritas ketika pendapat mereka tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Lalu yang kedua, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar. Artinya wajib dijadikan tolak ukur adalah apa saja yang diputuskan dan dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallahi dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 10. Dengan demikian, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah harus dijadikan standar dalam menilai, memandang dan memutuskan, bukan sebaliknya, yakni malah menempatkan syariah dan ajaran Islam sebagai perkara yang dinilai. Pemikiran, budaya, norma, nilai-nilai, ajaran, falsafah, aturan dan sebagainya harus diukur dengan Islam. Apakah semua itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Jika pemikiran, budaya, norma, nilai, ajaran, falsafah, aturan dan sebagainya itu menyalahi syariat Islam, maka semua itu harus diubah agar sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak, maka harus ditolak dan ditinggalkan. Bukan sebaliknya, ajaran dan syariat Islam justru diposisikan sebagai perkara yang dinilai dan distandarisasi dengan selainnya. Lalu jika tidak sesuai, Islam yang diubah agar sesuai, atau Islam berikut ajaran dan syariahnya diterima hanya yang sesuai dengan budaya, pemikiran, norma, nilai, falsafah atau aturan selain Islam itu. Sikap demikian adalah sikap yang salah, menyalahi keimanan atas kebenaran Islam dan tidak layak keluar dari seorang muslim. Jamaah Jum'ah rahimahullah. Lalu yang ketiga, memberlakukan semua hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya secara khusus. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 45, Al-Maidah ayat 47 dan Al-Maidah ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan kesempurnaan iman seseorang sampai dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, yakni menjadikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara. Quran surat An-Nisa ayat 65. Jamaah sholat Jum'ah rahimahullah, sebagai motivasi dan gambaran yang gamblang bagi kita, mari kita melihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka generasi yang sukses mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan. Sayyid Qutb mengemukakan di dalam tafsirnya, yaitu di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, ada 3 hal yang melatar belakangi para sahabat sehingga mereka dapat menjadi sebaik-baik generasi yang tiada duanya di dunia ini. Secara ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber petunjuk jalan, menjadikannya pegangan hidup mereka, dan mereka membuang jauh-jauh berbagai sumber lainnya. Lalu yang kedua,
ketika mereka membacanya, mereka tidak memiliki tujuan untuk sakofah, pengetahuan, menikmati keindahan dan lain sebagainya. Namun mereka membacanya hanya untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, mereka membuang jauh-jauh segala hal yang berhubungan dengan masa lalu ketika jahiliyah. Mereka memandang bahwa Islam merupakan titik tolak perubahan yang sama sekali terpisah dengan masa lalu, baik yang bersifat pemikiran maupun budaya. Dengan ketiga hal ini, generasi sahabat menjadi generasi yang paling mulia yang hadir di dunia ini. Jamaah Jumat rahimahullah, kemudian tinggal bagaimana usaha kita untuk mencontoh semua ini. Akankah kita siap dan berusaha semaksimal mungkin untuk mulia dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau sebaliknya kita justru menjadi terhina karena melalaikan Al-Quran dan As-Sunnah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwaman wa yadau bihi akharina, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin mulia, ketika ingin generasi kita menjadi generasi yang terbaik, tentu kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebaliknya, ketika kita melalaikan bahkan merendahkan Al-Quran, tentu kehinaan yang akan didapat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat rahimahullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bisa meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim al jalil yadhkurkum wa aqimis shalah.
However,